Kita mulai fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen kelanjutan dari eksponen yang lalu yang sudah kita bahas. Jadi fungsi itu adalah sebuah relasi antara domain dengan kodomain ya. Berarti ada yang dipasangkan, ada yang direlasikan. Jadi secara umum yang namanya fungsi itu adalah relasi atau hubungan lah. Jadi kalau misalkan ini ada domain X misalkan, ini ada kodomain misalkan Y biasanya kan. Nah, itu dipasangkan oleh sebuah relasi yang namanya fungsi. Maka penulisannya fx adalah Y kan gitu ya. Nah, cuman fungsinya di sini adalah fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen itu adalah sebuah fungsi yang selalu positif. Jadi fungsi eksponen itu nggak pernah negatif. Kalau fungsinya dasar ya, arti fungsi basic lah. Tidak ada penggeseran ke atas atau ke bawah. Jadi fungsi eksponen itu adalah fungsi positif secara umum. Nah, ada dua di sini. Ada A-nya pecahan ya, 0 sampai 1. Lalu yang kedua, A-nya lebih dari 1. Jadi A itu haruslah bilangan positif ya. A itu bilangan positif, tapi positifnya dibagi dua. A di antara 0 dan 1. 0 dan 1 itu contohnya misalkan setengah, kemudian sepertiga, seperempat, atau seperlima, dan seterusnya lah. Nah, 1 itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya lah. Nah, itu biasanya demikian yang kita pelajari. Nah, di sini kalau misalkan fx itu fungsinya bilangan pokoknya lebih dari 1, maka ini disebut fungsi naik atau monoton naik ya. Fungsi naik, sedangkan kalau ini adalah disebut fungsi turun. Nah, jadi kalau digambarkan kurang lebih demikian. Jadi kalau naik itu dia berlawanan jarum jam ya. Ini artinya naik. Di dalam matematik ini artinya naik. Nah, ini adalah fungsi A pangkat GX dengan A di antara 0 dan 1. Nah, ini berarti fungsi turun namanya. Turun ngikutin arah putar berlawanan jarum jam ya. Jadi arah putarnya berlawanan jarum jam. Ini fungsi turun, ini fungsi naik namanya. Contohnya misalkan gini. Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, jadi kalau saya mulai dari min 1, berarti 2 pangkat min 1. Berarti itu setengah gitu ya. Lalu F pangkat 0, berarti 2 pangkat 0. Itu 1. F pangkat 1, berarti 2 pangkat 1 itu 2. Nah, jadi naik dari setengah 1, 2. Ini namanya naik. Tapi kalau misalkan fx sama dengan 1/2 pangkat x misalkan. F pangkat min 1 dia 2. F pangkat 0 dia 1 ya. Kemudian F pangkat 1 berarti setengah. F pangkat 2 seperempat. Nah, ini makin turun. Dari 2 ke 1 ke setengah seperempat. Ini turun. Nah, itu disebut fungsi turun namanya. Gitu ya, secara umum demikian. Lalu fungsi eksponen itu selalu berpotongan dengan sumbu Y. Selalu memotong sumbu Y biasanya di 1. Saat kapan? Saat pangkatnya 0 ya. Saat GX-nya 0 dia 1. Walaupun dia perpangkatan 2 nilainya 1. Walaupun dia perpangkatan setengah nilainya 1. Saat X-nya 0. Artinya saat pangkatnya 0. Nah, itu berpotongan dengan 1. Kecuali kalau digeser ya. Geser ke atas atau geser ke bawah. Nah, itu nilai fungsinya. Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu nilai-nilai fungsi, maka muncul yang namanya persamaan. Persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen itu ada 5 yang akan kita pelajari. Yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Itu artinya Fx sama dengan P. Asal eksponennya sama, pangkatnya sama.
Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, itu artinya fx sama dengan gx. Kalau A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A dan B positif, itu hanya mungkin fx-nya 0. Karena 0 pangkat, berapapun pangkat 0 itu 1 kecuali 0 sendiri. Ya, jadi 2 pangkat 01, 3 pangkat 01, setengah pangkat 01 ya. Jadi hanya mungkin pangkatnya itu 0. Lalu yang keempat, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Ada 4 kemungkinan. Pangkatnya sama, fx sama dengan gx. Lalu yang dipangkatkan 1, karena 1 dipangkatkan berapapun 1. Lalu kalau yang dipangkatkannya 0, hanya mungkin pangkatnya itu positif. Karena 0 dipangkatkan negatif, 1/0. 1/0 tidak bisa didefinisikan. Jadi kalau hx-nya itu 0, maka hanya mungkin pangkatnya lebih dari 0. Kalau hx-nya -1, hanya mungkin dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Jadi -1 itu akan sama dengan -1 pangkat 4 akan sama dengan -1 pangkat 6 ya. -1 pangkat 5 akan sama dengan -1 pangkat 7. Jadi sama-sama ganjil. Sama-sama genap. Ini 1, ini -1 ya. Sama-sama ganjil pangkatnya atau sama-sama genap. Yang penting ganjil atau genap. Kemudian yang kelima, bentuk yang dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Ya, nanti akan kita coba beberapa kasus persamaan-persamaan eksponen. Itu ya secara umum yang akan kita pelajari. Oke, kita mulai. Jika fx sama dengan akar 2 kali akar 2 pangkat 2x min 1, f0. F0 berarti saat x-nya 0 ya. Berarti akar 2 kali akar 2 pangkat 0 min 1 kan itu ya. Berarti akar 2 kali akar 2 pangkat min 1. Nah 2 pangkat min 1 itu kan 1/2 ya. Berarti 1/2. Berarti ini akar 2 dikali 1/2 akar 2. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi nilainya adalah 1. Bisa dimengerti Mas ya? Nah ini grafiknya mungkin kurang tepat ya gambarnya. Tapi intinya gini, yang harus kalian lakukan adalah fx itu y ya, y itu fx. Jadi dilihat isunya, kalau misalkan f0 itu berarti y-nya adalah 1/4 ya, atau 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu 1/4 ya, 1/4. Kemudian yang kedua, F1 misalkan. F1 berarti 2 pangkat min 1. Langsung ya, setengah. F2 berarti 2 pangkat 0. Berarti 1. F3 berarti 2 pangkat 1. Berarti 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi naik. Nah, berarti ini salah karena ini fungsi turun. Ini juga gak mungkin fungsi turun. Nah, yang mungkin adalah AE, kemudian C. Nah, cuman yang C gak mungkin sepertinya. A-nya 0, X-nya 0, dia 1/4 lah. Jadi yang mungkin yang ini tapi X-nya 2, dia 1. X-nya 4, kalau X-nya 4, berarti 2 pangkat 2, 4 ya. X-nya 4 juga 4. Nah, tapi 4-nya nggak di sini ya. 2, 3, 4. Nah, harusnya di sini. Ya, X-nya 1/2 benar. Tapi X-nya 0 1/4 harusnya di sini. Agak ke bawah dikit. Jadi gambarnya itu kurang tepat. Harusnya agak begini nih. Ya, kurang lebih lah. Ini jadi gambarnya kurang lebih demikian. Nah ini juga sama berarti F setengah itu artinya berarti 1/3 pangkat setengah ya. 1/3 pangkat setengah itu berarti 1/3. Nah ini tinggal dirasionalkan aja. Berarti 1/3 akar 3. Atas kali 3 akar 3, bawah kali akar 3. Jadi 1/3 itu 1/3 akar 3.
Grafik fungsi Y sama dengan 2X. Oke, Y sama dengan 2X itu memotong sumbu X di banyak titik. Enggak, dia tidak memotong sumbu X ya. Jadi Y sama dengan 2X itu. Nah ini di 1. Jadi dia nggak akan pernah memotong sumbu X. Jadi ini salah. Memotong sumbu Y di 2 titik salah. Dia hanya di 1 titik. Kemudian memotong sumbu X di 1 titik. Enggak juga. Tidak pernah ada memotong sumbu X. Berada di atas sumbu X. Ya. Dia berada di atas sumbu X. Berada di bawah sumbu X salah. Jadi jawabannya adalah nomor 8 itu D ya. Selalu berada di atas sumbu X. Nomor 9 ini. Nah ini kan bisa diubah ya ke atas. Jadi yang 9 itu menjadi 3 pangkat 2X. Ini tetap 3 pangkat 2 plus X. Nah ini naik ke atas. Berarti jadi 3 pangkat 2 min X ya. Karena X min 2X. Nah berarti ini sama saja dengan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat min X. Atau dengan kata lain 3 pangkat 2 kali 1/3 pangkat X. Nah kalau 1/3 pangkat X itu berarti fungsi turun. Karena yang ini yang dilihat eksponennya. Kan yang bergerak X-nya nih. Kalau yang bergerak 1/3-nya berarti itu fungsi turun. Kenapa? Karena A-nya di antara 0 dan 1. Nah dilihat di sini. Kalau fungsi turun tetap semuanya hanya berpotongan dengan sumbu X di 1 titik. Selalu di atas sumbu X ya. Melalui titik 0,1 enggak ya. Saat X-nya 0 dia tidak 1, 9 ya. Saat X-nya 0. Saat X-nya 0 dia 9. Jadi ini bukan. Turun ya. Saat X-nya min 1 ya. Ya, jadi saat X-nya min 1 berarti 3 pangkat 2 plus 1. Berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan 27 ya. Jadi benar. Memotong sumbu Y di 1 titik. Ya, semua fungsi eksponen memotong sumbu Y hanya di 1 titik. Jadi yang salah berarti hanya yang B. Bisa dimengerti? Nah ini sebenarnya gambarnya nggak terlalu jelas nih. Perkirakannya di bawah ini kalau pangkatnya pecahan nggak mungkin ya, ini nggak mungkin karena ini grafik naik ya. Grafik naik itu hanya mungkin A-nya lebih dari 1. Ini nggak mungkin. Nah jadi hanya mungkin ini yang 2 ini. Tinggal kalau X-nya 0 sama-sama 1 kan ya, sama-sama 1 nih. Tapi saat X-nya 1 misalkan, nah Y-nya berapa di sini? Pasangannya nih. F1 pasangannya dengan 2 pangkat 1 berarti 2. F0 pasangannya dengan 2 pangkat 0 1 kan? F2 pasangannya 2 pangkat 2 4 ya. Gitu ya. Berikut ini yang bukan sifat dari grafik Y sama dengan A pangkat X untuk A lebih dari 1. Nah, yang pertama dia pasti memotong sumbu Y di 0,1 ya. Tadi sudah dilukiskan ya. Selalu di atas sumbu Y X ya. Monoton naik ya. Berarti bukan monoton turun. Gitu kan? Asimptotnya Y sama dengan 0 ya. Karena ini sumbu X. Berarti ya. Asimptotnya. Fungsi di bawah ini yang mempunyai titik potong dengan sumbu X. Kalau punya titik potong dengan sumbu X, itu jika Y-nya 0. Apakah ada yang Y-nya bernilai 0 lalu ada nilai fungsinya? Ada. Berarti yang ini. Hanya mungkin yang ini. Berarti 2 sama dengan setengah pangkat X. Nah ini bisa. Setengah itu 2 pangkat negatif 1 kan ya. Berarti 1 sama dengan min X. Maka X-nya adalah min 1. Jadi ada nih. Titik potong dengan sumbu X-nya di min 1. Berarti hanya yang E. Karena yang lainnya nggak perpotongan. Ini berarti akibat penggeseran. Jadi yang E itu adalah menggeser
menggeser grafik, translasi ya. Y sama dengan setengah pangkat X. Karena kalau nggak digeser, dia nggak akan berpotongan dengan sumbu X. Kemana? Ke bawah. Sejauh 2. Jadi kalau nggak digeser, dia nggak akan berpotongan. Kalau normal semua, ini tidak berpotongan, ini tidak berpotongan, ini tidak berpotongan, ini tidak berpotongan. Semua tidak berpotongan, kecuali kalau digeser ke bawah. Kalau nggak digeser, dia tidak akan pernah berpotongan. Gitu ya. Grafik fungsi Y sama dengan akar. Nah, kalau di akar berarti akar dari 4 kan 2 ya. Jadi ini bisa dituliskan 2 pangkat. X min 2 per 2. 2 itu 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat X min 3. Nah ini monoton naik tetap. Ini monoton naik. Dari mana cirinya? Dari perpangkatannya. Ini kan perpangkatan 2. Ya, perpangkatan 2. Yang min 3 itu abaikan aja. Karena dia konstanta. Nah jadi yang jadi induknya yang ini. Berarti dia monoton naik. Oke. Jadi selalu berada di atas sumbu X. Ya. Karena nggak pernah negatif. Monoton naik. Ya. Melalui 3,0 masukin aja. Saat X-nya 3, apakah 0? Enggak, Y-nya nggak pernah 0 kan? Menentukan rumus fungsinya apabila diketahui grafiknya. Ini ada beberapa titik yang harus kalian cermati. Ini min 1, di sininya 1,5 nih. 0,2 dan 1,3. Berarti F min 1 pasangannya dengan 3/2. F1, F0 pasangannya dengan 2. F1 pasangannya dengan 3 ya. 1 pasangan dengan 3, 0 dengan 2, min 1 dengan 3/2. Kalau dilihat dari angkanya, 3/2 itu adalah setengah tambah 1. 2 itu adalah 1 tambah 1. 3 itu adalah 2 tambah 1. Nah berarti ini mengarah ke perpangkatan 2. Karena negatif 1 berarti 2 pangkat min 1 tambah 1. 1 itu 2 pangkat 0 tambah 1. 2 itu 2 pangkat 1 tambah 1. Jadi kesimpulannya, kalau gitu fx-nya apa? Jadi 2 pangkat x plus 1. Jadi tinggal diganti aja. Min 1, min 1, 0, 0, 1, 1. Nah, berarti kalau gitu x, fx-nya adalah 2x plus 1. Bisa diikuti nggak? Berikutnya masih tentang gambar. Nah, di sini ada 4 ya, 4 tik. Berarti yang bisa dikonfirmasi F min 1 sama dengan min setengah. Kemudian F0 sama dengan 0. Lalu F1 sama dengan 1. Lalu F2 sama dengan 3. Nah, berarti ini pengurangan nih. Min setengah itu bisa berasal dari berapa tuh? Setengah dikurangi 1 ya. Ini 1 dikurangi 1. Ini 2 dikurangi 1. Ini 4 dikurangi 1. Nah berarti kurangi 1. Setengah itu 2 pangkat min 1. 1 itu 2 pangkat 0 kan ya. 2 itu 2 pangkat 1. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, jadi kesimpulannya fx itu berarti 2 pangkat x kurang 1. Ya, jadi fungsinya adalah fx sama dengan 2 pangkat x kurang 1. Berarti yang B. Itu 1, 2, 2. Nah, berarti ngikut. Berarti x, ya ini x. Gitu ya.